saya Bidan Pujita Anggrini dan rekan saya bernama Maya. Nanti beliau akan mencontohkan gerakannya. Selain kita menampilkan gambar, nanti kita akan menampilkan gerakannya. Kita berdua salah karyawan di Rumah Sakit Bunda Alia. Yang Bunda harus ketahui untuk persiapan mengikuti senam hamil, kita ada syaratnya ya Bunda. Yang pertama itu tidak ada riwayat, boleh dengan riwayat sesar, tapi dengan syarat harus konsultasi dulu ke dokter atau bidan bahwa bundanya dipastikan sehat boleh mengikuti senam hamil. Yang kedua itu tidak dengan kondisi kontraksi. Jadi kalau bunda-bundanya ada prematur kontraksi tidak disarankan untuk mengikuti senam hamil. Kemudian yang ketiga, usia kehamilannya itu yang paling penting untuk mengikuti senam hamil ini mulai dari 28 minggu atau 7 bulan sampai menjelang proses persalinan. Tidak ada keluar flek darah atau berwarna merah, kecuali kalau bundanya emang sudah proses menjelang persalinan boleh mengikuti. Tapi kalau misalkan keluar flek darah, usia kehamilannya belum matang, belum 9 bulan, tidak dianjurkan untuk mengikuti sedang hamil. Kemudian dengan riwayat abortus yang berulang atau keguguran yang berulang tidak disarankan untuk mengikuti senam hamil. Kemudian plasenta previa atau plasentanya yang di bawah ini tidak disarankan untuk mengikuti senam hamil. Nanti pada saat melakukan gerakan senam hamil akibatnya bisa pendarahan. Nah, itu juga bahaya. Bunda-bunda semua tidak dalam kondisi yang tadi saya sebutkan. Kalau dalam kondisi yang tadi saya sebutkan, bunda-bunda tidak boleh mengikuti senam hamil. Selain syarat, ada yang bunda-bunda yang harus ketahui manfaat dari senam hamil ini. Yang pertama, untuk melatih ototnya, melatih pernapasan, membuat bundanya lebih rileks, lebih nyaman, dan membantu nanti pada saat proses persalinan. Nah, di sini nanti kita akan mengajarkan ada 10 gerakan dalam senam hamil itu. Yang pertama kita mulai dengan relaksasi yoga. Terus yang kedua kita untuk melemaskan otot bagian paha, itu untuk nanti memperlancar proses persalinan. Terus yang ketiga untuk mengurangi sakit pinggang. Biasanya kan bunda-bunda sering mengalami sakit pinggang pada di usia kehamilan trimester kedua atau trimester ketiga. Nah, di sini kita nanti akan mengajarkan gerakan untuk mengurangi sakit pinggang. Bila bunda sudah ada keluhannya sakit pinggang, nanti bisa dilakukan gerakan senam hamil untuk mengurangi sakit pinggang. Kemudian kita nanti ada pernapasan. Nah, fungsinya pernapasan ini sangat penting nanti pada saat proses persalinan. Terutama bunda-bundanya yang ingin melahirkan secara normal. Yang harus bunda ketahui ini adalah pernapasan. Itu adalah kunci untuk melakukan persalinan secara normal. Pernapasan nanti kita akan menjelaskan ada 3 pernapasan, mulai dari pernapasan perut, pernapasan dada, pernapasan iga-iga. Kemudian gerakan selanjutnya kita akan memberikan gerakan untuk mengurangi bengkak dan kram pada kaki. Biasanya sering terjadi pada ibu hamil di trimester kedua atau trimester ketiga suka bengkak atau kram pada kaki. Nah, di sini kita akan mengajarkan gerakannya. Kemudian untuk menguatkan otot perut dan pantat. Biasanya kan terjadi susah buang air besar pada kehamilan di trimester kedua. Nanti bisa dicontohkan gerakan ini. Kemudian nanti ada gerakan untuk panggulnya juga. Nanti ada gerakan untuk merangkak. Kita akan mengajarkan teknik gimana nanti pada saat proses persalinan, yaitu teknik mengejan. Dan yang terakhir itu adalah relaksasi.
sebelum kita melakukan gerakan senam hamilnya, yang tadi saya bilang dari awal, persiapannya harus sarapan dulu, jangan lupa matrasnya, terus air minum, handuk, dan tidak dalam kondisi yang tadi saya sebutkan, tidak dalam kondisi pendarahan, kontraksi prematur, plasenta previa, keguguran yang berulang. Dan jangan lupa kameranya tetap on sampai setelah senam hamil ini selesai. Kita akan mulai senam hamil ini kurang lebih 1 jam. Nanti kalau misalkan bunda-bundanya yang ingin ditanyakan, boleh langsung cek ke kita. Yang pertama, kita mulai dengan teknik relaksasi. Sambil kita menunggu bunda-bunda yang ingin bergabung, jangan lupa tadi yang saya bilang, persiapkan air minum, matras, bantal. Kita mulai 5 menit lagi. Yang baru bergabung, selamat pagi, selamat bergabung di kelas 6 hamil RSI Abunda Alia. Perkenalkan, nama saya Bidan Gita dan rekan saya Maya. Kita berdua adalah karyawan di Rumah Sakit Bunda Alia. Nah, yang baru bergabung ada persyaratan nih yang harus mengikuti senam hamil. Jangan lupa sediakan matrasnya ya, boleh pakai matras yang buat yoga atau matras nyaman mungkin. Itu khusus untuk senam. Terus air minum jangan lupa dipersiapkan, handuk jangan lupa dipersiapkan, dan bantalnya. Selamat bergabung mudah-mudahan di kelas 6 hamil RSI Abunda Alia. Sebelum kita mulai, saya ulang lagi ya, ada syarat-syaratnya yang harus bunda-bunda ketahui untuk mengikuti senam hamil. Usia kehamilannya dimulai dari 28 minggu atau 7 bulan sampai menjelang persalinan. Kemudian tidak dalam kondisi kontraksi prematur, tidak ada keluhan keluar flek, kemudian tidak dengan abortus yang berulang atau keguguran berulang, tidak dengan kondisi plasentanya di bawah. Nah, ini berbahaya untuk melakukan senam hamil nanti pada saat gerakan menjadi pendarahan. Yang riwayat sesar boleh mengikuti senam hamil dengan syarat harus konsultasi ke dokter atau bidan terlebih dahulu. Sebelum kita mulai, saya perkenalkan lagi, nama saya Bidan Gita dan rekan saya Maya. Kita berdua adalah karyawan dari Rumah Sakit Bunda Alia. Nah, di sini nanti kita yang harus Bunda ketahui, ya persiapan untuk mengikuti senam hamil yang tadi saya bilang harus ada matras. Yang paling pertama itu bundanya harus sarapan terlebih dahulu, matras. Harus ada matras, harus ada air minum, handuk dan bantal. Pastikan kameranya on sampai kelas senam hamil selesai. Nah, selain ada syarat, ada manfaat yang Bunda ketahui, yaitu yang pertama ini untuk melatih pernapasan, manfaat dari senam hamil. Yang kedua, melatih otot-ototnya, melatih nanti pada saat proses persalinan. Kita mulai dari gerakan yang pertama. Nanti ada 10 gerakan yang kita ajarkan. Yang pertama dengan relaksasi yoga. Bisa dilihat dengan gambarnya, relaksasi yoga. Nah, seperti ini. Bunda-bunda boleh duduk bersila, letakkan kedua tangan di atas lutut. Dengan siku ditekuk membentuk 90 derajat. Punggungnya tetap tegak, bahu ditarik ke belakang sehingga dadanya maju ke depan. Nah, ini kita mulai dengan relaksasi yoga. Untuk contohnya seperti ini.
Pada saat tarik nafas panjang dari hidung, buang nafas secara perlahan-lahan dari mulut. Kita lakukan gerakan ini sebanyak 5 kali. Contohnya seperti ini. Duduknya tegak, kedua tangan di atas lutut. Pada saat tarik nafas panjangkan punggungnya, tarik nafas panjang dari hidung, buang nafas secara perlahan-lahan. Biar semakin rileks pada saat tarik nafas, pejamkan matanya, buang nafas secara perlahan-lahan dari mulut. Tarik nafas panjang dari hidung, lepaskan. Tarik nafas panjang dari hidung, lepaskan. Tarik nafas panjang dari hidung, lepaskan, buka matanya. Nah, di sini yang saya maksud adalah relaksasi yoga. Nah, yang Bunda harus ketahui manfaat dari relaksasi yoga ini salah satu posisi yang paling nyaman untuk ibu hamil karena membuat ibu dan bayi lebih nyaman, punggungnya tetap tegak walaupun dengan kondisi hamil. Nah, pada saat tarik nafas, kuncinya tarik nafas panjang dari hidung, buang nafas secara perlahan-lahan dari mulut. Di sini cukup jelas Bunda-bunda dengan yang gerakan relaksasi yoga. Kita ke gerakan yang selanjutnya, itu duduk bersila, masih dalam posisi duduk, kakinya saling berhadapan. Kedua telapak kaki saling berhadapan, kemudian tangannya taruh di atas lutut. Kita bisa dilihat dari gambarnya. Gerakannya kurang lebih seperti yang digambar. Pada saat kita duduk bersila, kedua telapak kakinya saling berhadapan, letakkan tangan di atas lutut. Ini salah satu fungsi untuk melemaskan dan menguatkan otot paha bagian dalam, nanti untuk membantu proses persalinan. Pada saat ditekan, bagian paha dalamnya tertarik, berarti gerakannya benar ya. Mudah-mudahan bisa melihat contohnya. Tarik nafas, tekan. Tarik nafas, tekan. Jika ada tarikan di bagian paha, berarti gerakannya benar. Tarik nafas, tekan, kemudian rangkul. Tarik nafas, tekan. Ini dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian rangkul. Buang nafas. Tarik nafas, tekan. Buang nafas, rileks lagi, rangkul. Tarik nafas, tekan, rangkul. Tarik nafas, tekan, rangkul. Nah, ini salah satu untuk melemaskan dan menguatkan otot di bagian paha. Ini bisa digunakan nanti untuk memperlancar pada saat proses persalinan. Nah, ini sama seperti relaksasi yoga, bisa dilakukan sebanyak 5 kali. Kalau bunda-bundanya kesusahan atau kesulitan melakukan gerakannya, tidak boleh dipaksakan, lakukan semampunya ya. Kemudian gerakan yang ketiga ini untuk mengurangi sakit pinggang. Nah, bisa dilihat dari gambar.
Posisinya yang pertama itu kaki kirinya diluruskan, kaki kanannya ditekuk seperti ini, kaki kiri diluruskan, kedua tangannya menopang di belakang badannya, kaki kanannya ditekuk membentuk sudut 90 derajat. Pada saat tarik nafas, lihat ke kaki yang diluruskan. Pada saat buang nafas, lihat lagi ke depan. Nah, ini juga sama, dilakukan sebanyak 5 kali. Ini fungsinya untuk mengurangi sakit punggung. Biasanya pada ibu hamil sering mengalami sakit punggung di trimester kedua. Nah, bisa benar-benar lakukan gerakan ini untuk mengurangi sakit punggung. Pada saat tarik nafas, sama kayak tadi, tarik nafas panjang dari hidung, buang nafas, lepaskan secara perlahan-lahan. Tarik nafas, lihat ke kaki yang diluruskan, buang nafas, kembali ke depan. Melihatnya agak serong ke sebelah kiri, buang nafas, luruskan. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Nah, ini salah satu untuk mengurangi sakit punggung ya. Kemudian kita ganti kaki yang satu lagi, kaki kanannya diluruskan, kaki kiri ditekuk, kedua tangan menopang di belakang badannya. Pastikan sebelum jari tangannya menempel di bagian matras. Pada saat tarik nafas, sama kayak prinsip yang tadi, tarik nafas, lihat ke arah sebelah kanan, buang nafas, luruskan. Tarik nafas, buang nafas, tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Sekali lagi, tarik nafas, buang nafas. Nah, ini salah satu gerakan yang bisa digunakan untuk mengurangi sakit punggung. Nah, gerakan selanjutnya kita ke pernapasan. Pada saat persalinan normal kita harus ketahui di nafasnya. Nah, di sini kita akan mengajarkan 3 pernapasan. Yang pertama itu pernapasan perut, yang kedua pernapasan iga-iga, pernapasan dada. Kita mulai dari pernapasan perut. Benar-benarnya bisa tidur pelan-pelan. Yang pertama kita tidak memakai bantal dulu, tidur pelan-pelan seperti di gambar. Tangannya ditaruh di atas perut. Pada saat tarik nafas, kembungkan perutnya. Pada saat buang nafas, kempeskan lagi. Nah, gerakan ini fungsinya untuk mencegah perutnya supaya tidak kendor. Nah, selain pada saat hamil, gerakan ini bisa digunakan nanti setelah proses persalinan untuk mengembalikan perutnya supaya tidak kendor dan bisa kencang kembali. Nah, kuncinya tarik nafas panjang pada saat tarik nafas, kembungkan perutnya. Pada saat buang nafas, kempeskan. Kita lakukan gerakan ini sebanyak 5 kali. Tarik nafas panjang dari hidung, kembungkan perutnya, kemudian lepaskan. Tarik nafas panjang dari hidung, kembungkan perutnya, kempeskan. Tarik nafas panjang dari hidung, kembungkan perutnya, kemudian kempeskan.
Tarik nafas panjang dari hidung, lepaskan, hempaskan. Tarik nafas, kembungkan perutnya, kempeskan secara perlahan-lahan. Nah, ini yang pertama tentang pernapasan perut. Yang tadi saya jelaskan, jadi pernapasan perut ini bisa untuk supaya kalau ibu hamil kan perutnya nanti pada saat setelah melahirkan kendor. Nah, selain ini untuk melatih nafasnya, ini juga bisa digunakan nanti setelah proses persalinan untuk mengembalikan perutnya supaya kencang dan tidak kendor. Cukup jelas mudah-mudahan. Kita lanjut ke gerakan selanjutnya, masih dalam posisi tidur telentang, kita pernapasan dada. Prinsipnya sama kayak yang tadi, bedanya tangannya ditaruh di atas dada. Nah, pada saat tarik nafas, kembungkan dadanya. Pada saat buang nafas, kempeskan. Prinsipnya sama kayak pernapasan perut, kita lakukan sebanyak 5 kali. Di sini cukup jelas. Tarik nafas, kembungkan dadanya. Buang nafas, kempeskan. Ingat, pada saat tarik nafas panjang dari hidung, buang nafas secara perlahan-lahan dari mulut. Tarik nafas, kembungkan dadanya. Buang nafas, kempeskan. Tarik nafas panjang dari hidung. Lepaskan, kempeskan lagi dadanya. Tarik nafas, kembungkan dadanya. Buang nafas, kempeskan lagi dadanya. Tarik nafas, buang nafas. Nah, kalau yang pernapasan perut itu untuk melatih pernapasan, supaya untuk melatih pernapasan untuk mengembalikan perutnya supaya tidak kendor. Nah, kalau pernapasan dada ini fungsinya untuk melatih ketenangan nanti pada saat proses persalinan. Biasanya kan bunda-bundanya banyak yang ngeblank nih pada saat proses persalinan, menahan rasa sakit. Nah, fungsinya biar bundanya enggak stres, kita atur di nafasnya. Bisa bunda gunakan dengan pernapasan dada ini untuk melatih ketenangan nanti pada saat proses persalinan. Kuncinya, kalau orang yang ingin melahirkan normal, bundanya harus kuasai nafasnya. Nah, kemudian pernapasan iga-iga, kedua tangannya dilepas, taruh di tulang iganya. Bisa dilihat dari gambarnya. Pada saat ditarik nafas, dorong ke atas. Kalau merasa sakit di tulang iganya ada tekanan, berarti gerakannya benar. Contohnya seperti ini, bundanya masih sama kayak yang tadi, pernapasan dada sama pernapasan perut, masih dalam posisi tidur telentang. Tarik nafas, dorong ke atas, buang nafas kembali lagi. Tarik nafas, dorong. Jika ada tekanan atau sakit di bagian tulang iga, berarti gerakannya benar. Buang nafas, lepaskan. Tarik nafas, dorong ke atas, buang nafas. Tarik nafas, dorong ke atas, buang nafas. Tarik nafas, sekali lagi, buang nafas. Nah, kalau pernapasan iga-iga ini sama prinsipnya pernapasan perut sama pernapasan dada dilakukan sebanyak 5 kali. Fungsi dari pernapasan iga-iga ini untuk menghirup oksigen lebih banyak untuk kebutuhan si ibu dan bayi. Nah, jadi kalau bunda-bundanya merasa oksigen yang kurang, bisa menggunakan pernapasan iga-iga ini. Karena kalau kita menggunakan pernapasan iga ini menghirup oksigen lebih banyak untuk kebutuhan
ibu sama bayinya. Dimana bunda-bunda cukup jelas dari pernapasan, mulai dari pernapasan perut, pernapasan dada, pernapasan iga. Nah, kita ke gerakan berikutnya. Ini biasanya untuk mengurangi bengkak dan kram pada kaki. Nah, ini sering terjadi pada ibu hamil, terutama di trimester 2 dan trimester 3. Posisinya masih sama seperti yang tadi, tidur telentang, kedua kakinya dirapatkan, tangannya ditaruh di samping badan. Yang pertama itu kita dari gerakan telapak kakinya dirapatkan, kemudian diturunkan. Habis diturunkan, dinaikkan lagi, ditegakkan lagi lurus. Nah, ini dilakukan sebanyak 5 kali. Pada saat kakinya turun, tarik nafas, kembali lurus, buang nafas. Tarik nafas, diturunkan, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Nah, sekarang masih dalam posisi ini, posisi tidur telentang, tangannya di samping badan. Ini untuk mengurangi bengkak dan kram pada kaki. Karena disebabkan semakin besar usia kehamilan, jantungnya makin bertambah, sehingga menyebabkan bengkak dan kram pada ibu hamil. Nah, gerakan ini bisa digunakan untuk mengurangi bengkak dan kram pada kaki. Kemudian kakinya saling berhadapan, kemudian buka, tutup, diluruskan lagi. Nah, ini juga sama kayak yang tadi, dilakukan sebanyak 5 kali. Tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka, tutup, buka. Nah, ini juga bisa digunakan untuk mengurangi kram dan bengkak pada kaki. Kemudian kakinya diputar, dibuka sedikit, dari dalam diputar sebanyak 5 kali, diputar. Kita mulai putar 1, putar 2, putar 3, putar lagi 4, putar 5. Nah, ini juga sama untuk mengurangi bengkak dan kram pada kaki. Kemudian prinsipnya tadi sama, masih tadi dari dalam keluar, sekarang dari luar ke dalam. Kakinya diputar seperti ini. Ini juga sama, dilakukan sebanyak 5 kali. Kita mulai 1, 2, 3, 4, 5. Nah, itu dari mulai gerakan untuk mengurangi kram dan bengkak pada kaki. Gimana bunda-bunda? Jelas sampai di sini? Nah, kemudian kita ada gerakan untuk mengayuh sepeda. Kakinya diangkat seperti mengayuh sepeda. Nah, ini digerakkan. Ini juga untuk mengurangi sakit punggung. Nah, gerakannya seperti ini. Lakukan semampunya. Seperti mengayuh sepeda, kita lakukan sebanyak 5 kali, yaitu 1, 2, 3, 4, 5. Nah, jika bunda-bundanya mengalami kram atau di bagian punggungnya, bisa bunda-bunda di masa seperti ini dengan cara dibuka, gerakan punggungnya ke kanan dan ke kiri. Nah, seperti ini. Gerakan ke kanan dan ke kiri. Nah, kalau misalkan udah agak rileks, udah agak enakan, boleh diluruskan lagi. Di sini cukup jelas. Nah,
Nah, kita lanjut ke gerakan selanjutnya. Ini untuk kekuatan otot pantatnya. Nah, biasanya kan pada usia kehamilan di trimester kedua terjadi susah buang BAB. Selain kita harus konsumsi makan sayur dan buah yang banyak dan minum air putih. Nah, salah satu gerakan dari senam hamil ini bisa untuk mencegah supaya budaya tidak terjadi wasir atau susah BAB. Nah, itu prinsipnya masih sama kayak yang tadi, cuman kedua kakinya ditekuk, kedua tangannya diluruskan di samping badan. Tadi hampir sama prinsipnya kayak pernapasan perut. Kalau pernapasan perut pada saat tarik nafas, napasnya di perutnya dikembangkan. Kalau yang ini nanti pada saat tarik nafas, perutnya dikempeskan, ditahan dulu, baru kita buang nafas. Nah, gerakan ini sama dilakukan sebanyak 5 kali. Nah, kalau misalkan bunda-bundanya nanti bingung atau ada yang mau ditanyakan, boleh nanti ditanyakan. Nah, saya akan mengajarkan untuk melatih otot bagian pantatnya ya. Nah, pada saat tarik nafas, kempeskan perutnya. Ditahan dulu, tahan, lalu buang nafas. Tarik nafas, kempeskan perutnya, tahan, buang nafas. Kempeskan perutnya, tahan, buang nafas. Kempeskan perutnya, tahan, buang nafas. Nah, ini untuk pernapasan perut. Terus kemudian untuk mengatasi susah BAB, nanti kita pada saat tarik nafas, teruskan otot pantatnya seperti menahan pipis. Nih, posisinya masih sama kayak yang tadi, tidur telentang, dua kakinya ditekuk. Tarik nafas, teruskan otot pantatnya, ditahan, lalu buang nafas. Gerakannya sama, kita ulangi sebanyak 5 kali. Kerutkan otot pantatnya seperti menahan pipis, ditahan dulu, tahan, buang nafas. Kerutkan otot pantatnya, tahan, buang nafas. Kerutkan otot pantatnya, tahan, buang nafas. Itu untuk mencegah supaya bundanya tidak terjadi susah buang air besar. Nah, bisa menggunakan gerakan yang tadi saya ajarkan. Sebelum kita ke gerakan selanjutnya, di sini bisa dimengerti, mudah-mudahan untuk gerakannya ada yang kesusahan. Yang tadi saya bilang, jika bunda-bundanya kesusahan dalam melakukan gerakannya, tidak boleh dipaksakan, lakukan semampunya. Yang tahu tubuh Anda itu Anda sendiri ya. Kemudian kita masih ke gerakan yang tidur, dua kakinya ditekuk. Pada saat nanti saya akan mengajarkan mengangkat pantatnya setinggi mungkin. Nah, ini tidak boleh dipaksakan, semampu bunda-bundanya. Angkat pantatnya semampunya. Pada saat turun, nanti buang nafas, pantatnya nggak boleh diganti, turun secara perlahan-lahan. Kita mulai, ini juga sama prinsipnya dilakukan sebanyak 5 kali. Saya mulai kempes dengarkan instruksi dari saya. Kempeskan perut, kerutkan otot pantatnya seperti menahan pipis. Kemudian angkat pantatnya setinggi mungkin. Ini tidak boleh dipaksa, semampunya bunda-bundanya. Tahan dulu, tahan, buang nafas, turunkan secara perlahan-lahan. Kemudian kita ulang lagi
dengarkan instruksi dari saya. Kempeskan perut, kerutkan otot pantatnya, angkat pantatnya setinggi mungkin, tahan, tahan, tahan nafas, tahan, buang nafas, turunkan secara perlahan-lahan. Kita ulang lagi. Kempeskan perut, kerutkan otot pantatnya seperti menahan bibir, angkat pantatnya setinggi mungkin, tahan dulu, tahan, tahan, lalu buang nafas. Namanya seperti itu. Ini juga sama dilakukan sebanyak 5 kali. Jika bunda-bundanya merasa capek, untuk boleh istirahat dulu, boleh minum dulu. Yang tadi saya bilang tidak boleh dipaksakan. Yang tahu kondisi tubuh Anda itu Anda sendiri. Nah, itu untuk fungsinya untuk menguatkan yang tadi saya jelaskan. Ini gerakan untuk menguatkan otot pantatnya dan bisa untuk mencegah pasir atau susah buang air besar. Mulai dari kempeskan perutnya, kerutkan otot pantatnya, angkat pantatnya setinggi mungkin, ini semampunya. Karena semakin terutama untuk bunda-bunda di ambilnya di jalan di semester 3 biasanya kesusahan karena semakin membesarnya perut. Nah, dilakukan semampunya ya. Di sini cukup jelas bunda-bunda. Kalau ingin nanti kalau misalkan mau ditanyakan boleh ditanyakan. Nah, kita ke pernapasan, masih ke posisi tidur telentang. Ini untuk mencegah supaya panggulnya tidak jatuh ke samping. Nah, kalau ibu hamil itu kan mulai dari struktur tubuhnya berubah. Nah, ini salah satu dari posisi untuk supaya panggulnya tidak jatuh ke samping. Posisinya masih tidur telentang. Kedua tangannya taruh di samping badan. Nah, pada saat tarik nafas, jadi kaki yang kanannya ditarik ke atas, ditarik ini. Nah, terjadi tarikan di sekitar punggungnya. Kalau misalkan ada tarikan di sekitar punggung, berarti gerakannya benar. Seperti ini ya, luruskan lagi. Ditarik ini, luruskan. Nah, ini juga sama, dilakukan sebanyak 5 kali. Terus bergantian, kita mulai dari kaki yang kanan dulu ya. Tarik nafas, tarik ke atas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Nah, ini untuk mengurangi supaya panggulnya tidak jatuh ke samping. Nah, tadi yang kanan, sekarang kita yang kiri dan dilakukan secara bergantian. Ingat kalau misalkan bunda-bundanya capek atau susah untuk agak ada keluhan, misalkan agak kuat, dan nggak usah dipaksain, lakukan semampunya ya. Kita ganti ke kaki yang selanjutnya. Tarik nafas, tarik dorong ke atas, terjadi tarikan di sekitar punggungnya, berarti gerakannya benar. Luruskan lagi. Ditariknya kayak yang ditarik ke atas. Buang nafas. Ini juga sama, dilakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik. Jika Anda menarik, jadi tarikan di sekitar punggungnya, berarti gerakannya benar ya. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Nah, ini fungsinya untuk melatih supaya panggulnya tidak jatuh ke samping.
Nah, yang tadi saya jelaskan gerakannya, gimana mudah-mudahan bisa dipahami sebelum kita lanjut ke gerakan berikutnya. Nah, kalau misalkan kan bunda-bundanya tadi masih dalam posisi tidur, kalau ibu hamil tidak boleh kalau misalkan tidurnya langsung bangun. Nah, itu bisa mengakibatkan kram di bagian perutnya. Caranya bundanya miring dulu, bangun secara perlahan-lahan. Tangannya mengembang, ya bangun. Nah, kurang lebih seperti ini untuk bangunnya, tidak boleh langsung bangun ya. Kemudian kita ke gerakan merangkak. Nih, kalau untuk merangkak ini, belakang lagi kakinya. Nih, yang harus Bunda ketahui, jadi kalau merangkak, tangannya harus lurus sama bahunya, kemudian panggulnya kakinya dibuka selebar panggulnya. Nah, biasanya kan semakin membesar usia kehamilan akan kesusahan untuk membuka panggulnya. Jadi dibuka, kakinya dibuka selebar panggul. Nih, ini salah satu gerakan untuk mengurangi sakit punggung bisa. Kemudian untuk nanti pada saat proses persalinan, gerakan ini juga bisa digunakan nanti untuk menurunkan kepala bayinya. Selain itu, juga bisa digunakan jika bunda-bundanya masih posisi bayinya bukan kepala di bawah atau sungsang atau lintang. Nah, ini selain sujud, merangkak ini bisa digunakan untuk mengubah posisi janinnya. Nah, pada saat tarik nafas, pandangnya lihat ke perut, tarik nafas, buang nafas lihat ke depan, pantatnya didorong ke belakang seperti membentuk huruf U. Nah, seperti ini ya. Tarik nafas, pandangnya lihat ke perut, buang nafas, dorong pantatnya ke belakang seperti membentuk huruf U. Nah, ini kita lakukan sebanyak 5 kali. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Tarik nafas, buang nafas. Nah, ini salah satu gerakan merangkak. Fungsinya itu tadi untuk selain untuk punggungnya, sakit punggung, ini bisa untuk mengubah posisi janin. Tapi kalau misalkan janinnya udah posisinya udah kepala di bawah, nah nggak usah terlalu sering melakukan gerakan ini. Tapi kalau misalkan kepalanya belum di bawah, boleh sering melakukan gerakan ini, misalkan setiap mau sholat. Kemudian kalau misalnya suka sakit punggung juga bisa digunakan dengan gerakan ini. Nah, ini juga bisa digunakan nanti pada saat proses persalinan jika bundanya sudah ada pembukaan. Nah, ini fungsinya untuk menurunkan kepala bayi. Dimana bunda-bunda cukup jelas. Selanjutnya kita lanjut ke gerakan berikutnya. Tidur. Nah, sebelum saya mengajarkan ke teknik mengendam, nanti kan ini untuk proses persalinan. Nah, nanti kan kalau yang mudah-mudah harus ketahui untuk menjelang persalinan itu kan udah cukup yang pertama udah cukup bulan 9 bulan. Nah, kemudian disertai dengan keluar flek atau darah, keluar lendir. Nah, teknik mengendam ini dilakukan nanti pada saat proses mengejar kalau pembukaannya sudah 10. Kalau misalkan pembukaannya belum 10, yang tadi saya ajarkan dari awal bisa bunda-bundanya bisa dengan untuk mengurangi rasa sakit kontraksi, bisa dengan tarik nafas, buang nafas. Boleh dicoba dari pernapasan perut yang tadi saya bilang, tarik nafas panjang dari hidung, buang nafas dari hidung, dari mulut secara perlahan-lahan. Nah, ini nanti pengendalian ini dilakukan pada saat pembukaannya sudah 10 cm. Biasanya nanti dokter atau bidannya menyarankan untuk ayo bu mengendalikan. Tekniknya seperti ini. Contohnya, jadi tidurnya terlentang, boleh pakai bantal atau boleh
nggak pakai bantal. Kalau pakai bantal nanti ditaruh di bagian dadanya yang bantalnya ya. Nah, boleh juga didampingi sama suaminya. Ini jadi dibuka, kakinya dibuka, dirangkul sampai ke siku. Ini dibuka. Nah, pada saat mengendam, pantatnya tidak boleh diangkat. Jadi tetap di matras. Nah, dokter atau bidannya ya udah bu, dan kalau bukanya udah 10 lagi mengendamnya itu kalau ada kontraksi ya. Kalau misalkan nggak ada kontraksi, nggak ada sakit di bagian perutnya, nggak boleh mengendam dulu. Nah, kepalanya diangkat. Nah, ngendamnya kayak di alis sisa di bawah. Kepalanya diangkat, ditempel di dagunya, ditempel di dada. Pandangannya lihat ke perut, ininya dibuka. Pantatnya nggak boleh diangkat-angkat, jadi harus nempel. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, ini digunakan nanti pada saat pembukaan 10. Jadi teknik namanya teknik penundaan. Gimana mudah-mudahan cukup jelas untuk teknik penundaan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Jadi pada saat merangkul dibuka lebar, yang merangkulnya bukan tangannya aja sampai ke sikunya. Seperti di gambar, bisa dilihat di gambar dan tadi sudah saya contohkan. Baru kita, nah ini gerakan yang ditunggu-tunggu. Tadi kan kita ada 9 gerakan, ada relaksasi yoga, ada menguatkan otot bagian paha, mengurangi sakit punggung, kemudian ada pernapasan, tadi ada 3, pernapasan perut, pernapasan dada, dan pernapasan iga-iga. Kemudian untuk mengurangi bengkak dan berat pada kaki, ada juga gerakan untuk supaya panggulnya tidak jatuh ke samping, ada merangkak, kemudian, nah pada saat kita melakukan gerakan yang terakhir namanya ada relaksasi. Kalau relaksasi ini fungsinya untuk mengembalikan lagi yang tadinya kita udah melakukan banyak gerakan, udah capek, nah kita istirahatkan dengan relaksasi. Selain untuk istirahat, teknik relaksasi ini juga bisa membuat benda-bendanya awet muda. Nah, tidurnya miring ke arah kiri, boleh pakai bantal. Tangan yang ini taruh belakang. Bantalnya boleh dirangkul. Miring. Nah, pastikan pada saat miring perutnya aman. Kaki yang satunya diluruskan, yang satu ditekuk. Kaki kanannya ditekuk maju. Nah, seperti yang digambar. Pada saat tarik nafas, boleh lemaskan semua dari mulai dari kepala sampai ujung kaki. Lemaskan otot pahanya, lemaskan otot tarik nafas panjang dari hidung, buang nafas biar lebih rileks. Semakin Anda tarik nafasnya, tarik nafas panjang dari hidung, buang nafas, boleh pejamkan matanya, kerutkan otot wajahnya, genggam tangannya sekuat mungkin, kempeskan perutnya, kerutkan otot pantatnya, kemudian lepaskan, tarik nafas panjang dari hidung, kerutkan wajahnya, kempeskan perutnya, kerutkan otot pantatnya, genggam tangannya sekuat mungkin, kemudian lepaskan. Tarik nafas panjang dari hidung, kerutkan otot wajahnya, kempeskan perutnya, kerutkan otot pantatnya, genggam tangannya sekuat mungkin, kemudian lepaskan. Nah, ini kita lakukan sebanyak
5 kali untuk gerakan ini. Caranya bundanya tidur dengan posisi miring ke kiri. Kenapa miring ke kiri? Karena oksigen bayinya lebih banyak. Nah, caranya kaki kanannya diluruskan, kaki kirinya diluruskan, kaki kanannya ditekuk agak maju. Nah, cari yang aman untuk posisi bayinya, rangkul bantalnya atau senyaman mungkin tidurnya ya. Pada saat tarik nafas, keluarkan otot wajahnya, kempeskan perutnya, keluarkan otot pantatnya, genggam tangannya sekuat mungkin, lalu lepaskan. Tarik nafas, keluarkan otot wajahnya, kempeskan perutnya, keluarkan otot pantatnya, genggam tangannya sekuat mungkin. Boleh sambil dipejamkan matanya. Tarik nafas panjang dari hidung, buang nafas. Tarik nafas panjang dari hidung, lepaskan. Tarik nafas panjang dari hidung, lepaskan. Saya yakin bunda-bunda yang mengikuti senam hamil pada pagi hari ini berniat ingin melahirkan secara normal. Semakin Anda tarik nafas, semakin merasakan nyaman dan rileks. Tarik nafas panjang dari hidung. Yang ada di pikiran Bunda hanyalah rasa yakin dan percaya bahwa Bunda bisa melahirkan secara normal, sehat, lancar. Tarik nafas panjang dari hidung. Buang nafas, semakin Anda tarik nafas, semakin rileks. Tarik nafas panjang dari hidung. Bayangkan pada saat ini, Bunda sedang berkumpul dengan keluarga kecil, ibu, putra-putri yang lucu, manis, dan pintar. Semakin Anda tarik nafas, semakin rileks. Ambil semua energi positifnya pada pagi hari ini. Buang nafasnya, buang energi negatifnya pada pagi hari ini. Tarik nafas panjang, buang nafas. Yang ada di dalam pikiran Bunda hanyalah rasa bahagia dan bisa melahirkan secara normal. Tarik nafas panjang dari hidung, buang nafas. Semakin Anda tarik nafas, ambil semua energi positifnya. Buang nafas, buang semua energi negatif. Jika Bunda udah merasakan nyaman dan rileks, kalau udah enakan boleh dibawa lagi ke posisinya yang dulu. Nah, itu tadi yang terakhir itu untuk relaksasi. Nah, relaksasi ini fungsinya untuk melemaskan otot-ototnya, karena tadi kan sudah banyak gerakan-gerakan yang kita lakukan. Selain untuk membuat kita rileks dan nyaman, ini bisa membuat kita awet muda. Gimana benar-benar jelas untuk gerakannya? Tadi kan ada 9 gerakan ya. Nah, di sini ada yang ingin ditanyakan, ada kesusahan dengan gerakan yang tadi saya jelaskan. Boleh kalau misalnya mau ditanyakan. Jangan lupa minum ya, dan sampai bundanya dehidrasi. Gimana? Ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang kesusahan dengan gerakan yang tadi saya ajarkan? Nah, kalau misalkan untuk senam hamil ini harusnya dilakukan, semakin Bunda sering melakukan senam hamil ini semakin bagus ya untuk melatih otot-ototnya. Bisa dilakukan misalkan seminggu 2 kali atau seminggu sekali. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi, Bun? Tadi ada yang menanyakan berapa kali. Nah, harusnya kan lebih sering lebih bagus, tapi kalau misalkan bundanya sibuk, boleh dengan seminggu sekali atau seminggu 2 kali.
Atau lebih bagus juga seminggu itu 3 kali. Tapi yang tadi saya bilang kalau misalkan ngerasa capek atau lemas nggak boleh dipaksakan. Jadi semampunya bunda-bundanya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Nah, ini untuk usia kehamilannya dimulai dari 28 minggu ya atau 7 bulan. Nah, nanti kita untuk kelas 6 hamil di Bunda Alia ini setiap hari Sabtu. Mulainya dari jam 9. Nanti biasanya kita share sama kayak yang sekarang, kita senam hamilnya lewat Zoom. Jadi kalau misalkan bunda-bundanya mau ikut lagi, di minggu berikutnya ada nanti di hari Sabtu, setiap hari Sabtu. Nah, karena kan posisi tidur miring itu kan emang bagus untuk bayi, tapi kalau misalkan nggak nyaman, cari posisi yang nyaman, nggak mesti harus kiri terus, nggak apa-apa, bisa miring kanan atau miring kiri. Nah, tadi ada yang nanya karena ya katanya ada sakit ya di bagian perut di arah selangkangan, tapi sebelah kanan. Nah, biasanya sih itu karena sebelumnya nggak pernah gerak, jadi pada tadi mengikuti gerakannya bisa dengan terlalu bersemangat juga bisa. Nah, itu nggak apa-apa kalau misalkan sakit, digerakin aja, bisa dengan miring kanan, miring kiri. Kalau misalkan kayak sakit selangkangan, tadi bisa dengan ini yang tadi duduk terlentang, duduknya kaki berhadapan, terus ditekan otot bagian pahanya, bisa dirangkul. Nah, itu juga bisa sama untuk mengurangi sakit di bagian selangkangan. Nah, kalau misalkan bunda-bunda di rumah tertarik untuk mengikuti senam hamil lagi, nanti bunda-bunda bisa lihat di Instagram kita atau di website Bunda Alia. Biasa nama Instagramnya RSIA Bunda Alia Jakarta. Jakarta sama Depok itu juga sama. Atau bisa juga dilihat di rsiabundaalia.com. Nah, ada yang mau ditanyakan lagi? Oh, Bunda Ernin Jasmine ya, Bunda menanyakan kalau sakit di daerah punggung belakang apakah ada gerakan yang dapat mengurangi. Nah, tadi kan saya bilang kalau untuk mengurangi sakit punggung bisa digunakan dengan teknik merangkak atau tadi bisa dengan kaki kanan atau kirinya diluruskan, salah satu kakinya ditekuk, pandangannya lihat ke arah kaki yang diluruskan. Nah, itu bisa untuk mengurangi sakit punggung. Nah, kalau misalkan emang kalau ibu hamil, ini ada yang lagi yang menanyakan. Nah, kalau tidur terlentang itu saya nggak kuat, biasanya suka engap atau sesak. Nah, karena biasanya kalau udah semakin membesar usia kehamilan, cari posisi yang nyaman untuk ibu hamil itu emang susah. Nah, kalau misalkan bundanya engap terlalu lama tidur terlentang, bisa miring kanan atau miring kiri. Nah, di sini Bunda Mega Suryanti menanyakan, usia kehamilannya sekarang 37 minggu, terakhir USG posisi kepalanya sudah di bawah. Kira-kira gerakan apa untuk mempersiapkan lahiran nanti biar bisa lahir normal? Nah, yang Bunda harus ketahui untuk persiapan kehamilan. Nah, tadi yang saya bilang bisa dengan gerakan merangkak. Nah, itu bisa digunakan untuk melatih supaya kepala bayinya semakin turun. Nah, terus bundanya harus banyak gerak, bisa dengan jalan di pagi hari gitu. Terus melakukan gerak-gerakan ringan seperti mengatur pernapasan, tadi bisa dengan pernapasan perut, pernapasan dada, dan pernapasan iga-iga. Kuncinya kalau misalkan mau biar lahirannya lancar, itu harus banyak gerak untuk awalnya. Mau naik turun tangga juga nggak apa-apa, terus jalan di pagi hari, terus tadi bisa digunakan dengan teknik merangkak itu. Nah, itu untuk menurunkan kepala bayinya.
Ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti kalau misalkan yang lahir normal itu biasanya Bunda yang harus diingat kunci di pernapasannya nanti. Kalau misalkan Bundanya bisa mengatur nafasnya, nah yang sakit itu kan nanti pada saat kontraksinya ya. Kuncinya itu di nafasnya. Jadi semakin Bunda ngerasa sakit, jadi kuasain nafasnya. Tarik nafas, nggak boleh teriak-teriak. Justru nanti kalau misalkan teriak-teriak itu malah makin capek, makin sakit nanti gitu. Nah, kalau misalkan ngerasain kontraksi yang bikin sakitnya itu kan kontraksinya. Nah, kuasai aja di nafasnya, tarik nafas panjang dari hidung, buang nafas. Nah, jangan teriak-teriak nanti. Nah, kalau misalkan nggak ada lagi yang mau ditanyakan, nanti jangan lupa ya kalau di Bunda Alia ini ada kelas senam hamilnya setiap hari Sabtu. Untuk informasinya Bundanya boleh buka di website kita rsiabundaalia.com atau boleh di follow Instagram kita di Bunda Alia. Kita ada dua, ada Bunda Alia Jakarta sama Bunda Alia Depok, itu juga sama ya. Nah, sebelum saya tutup kelas hamil pada pagi hari ini, motivasi dari saya semoga apa yang tadi saya jelaskan bisa bermanfaat buat bunda-bunda. Nah, bunda-bundanya bisa melahirkan normal, lancar. Nanti pengennya kan kita lahir normal ya, bisa persalinannya lancar, nanti bundanya sehat, bayinya juga sehat. Nah, sebelum saya tutup, kita ada sesi buat foto dulu ya. Kameranya diaktifkan ya, Bun. Ya, siap ya, senyum. Kamera semuanya lihat ke kameranya ya. Bunda Lisna boleh lihat kameranya, Bunda Vidya, Bunda Osi, Bunda Murni. Kalau misalkan mau pakai kerudung dulu boleh pakai kerudung. Bunda Lisna boleh lihat kameranya. Aktifin kameranya. Bunda Vidya, Bunda Osi, dan Bunda Murni. Yuk kita mulai ya. Boleh lihat ke kamera semua. 1, 2, 3. Sekali lagi ya. Lihat ke kameranya. 1, 2, 3. Dah. Ya, terima kasih ya bunda-bunda. Semoga tadi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Sampai ketemu ya minggu berikutnya. Nanti instrukturnya beda-beda. Yang ngajarnya bidan-bidan di Rumah Sakit Bunda Alia. Nanti kalau mau ditanyakan, boleh tanyakan saja ya. Jangan lupa follow Instagramnya Bunda Alia, Jakarta sama Depok. Atau untuk informasi yang lebih lengkap, boleh rsiabundaalia.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.